Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-36, yaitu tentang perlawanan berdarah. Bujukan Quraisy untuk memerangi kaum muslimin dan kontrak dengan Abdullah bin Ubay. Pada bagian sebelumnya kami telah membahas tekanan dan penyiksaan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap kaum muslimin ketika mereka berhijrah, yang sebenarnya sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Hanya saja saat itu kaum muslimin belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah ketika kaum muslimin pergi dan akhirnya mendapatkan tempat yang aman di Madinah. Karena itu, mereka menulis surat yang ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang saat itu masih merupakan orang musyrik dan hampir diangkat sebagai pemimpin Ansor dan raja di Madinah. Andaikan saja Rasulullah dan kaum muslimin tidak berhijrah ke sana. Orang-orang Quraisy Mekah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay, yang mana isi suratnya adalah, "Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memeranginya, atau kalian mengusirnya. Atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami, hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian." Dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay sudah terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari musyrikin Mekah. Apalagi dia sangat mendendam terhadap Rasulullah yang menurutnya telah merampas kerajaannya. Abdullah bin Ka'ab menuturkan, ketika surat itu sudah dibaca Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya dari kalangan penyembah berhala, mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah. Tetapi beliau mendengar masalah itu, lalu pergi menemuinya seraya bersabda, "Rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian yang lebih besar daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian." Setelah mendengarnya, mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu karena dia melihat nyali daripada rekan-rekannya yang masih ciut. Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir setiap ada kesempatan, dia memanfaatkannya untuk memicu gejolak antara kaum muslimin dan musyrikin. Untuk keperluan ini, dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Namun, dengan bijaksana, Nabi selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pembahasan tentang menyeruakan tekad untuk melakukan perlawanan dari Masjidil Haram. Setelah itu, Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Di Mekah, dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar, siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Mendekati siang hari bersama Umayyah, dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal yang berpapasan dengan keduanya bertanya, "Wahai Abu Sofwan, siapakah orang yang bersamamu ini?" Umayyah menjawab, "Dia adalah Sa'ad." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman? Namun kalian justru melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, seandainya engkau tidak bersama Abu Sofwan, tentu engkau tidak akan bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat." Dengan suara yang nyaring Sa'ad menanggapi, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi dalam perjalananmu melewati penduduk Madinah." Selanjutnya, pembahasan tentang Quraisy yang mengancam kaum muhajirin. Selanjutnya, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan pesan, "Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yasrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanah kalian di halaman rumah kalian." Ini bukan sekedar ancaman di mulut semata. Rasulullah merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan ambisi mereka untuk melancarkan serangan. Hal ini telah menyebabkan mata beliau sulit terpejam
dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah yang berkata, pada malam pertama kedatangan Rasulullah di Madinah, beliau tidak bisa tidur. Beliau bersabda, seandainya malam ini ada seseorang yang saleh dari sahabatku yang mau menjagaku. Saat itu pula ada terdengar suara gemerincing senjata. Beliau bertanya, siapa itu? Sa'ad bin Abu Waqqas. Apa yang mendorongmu datang ke sini? Aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah. Aku datang dengan maksud untuk menjaga beliau. Beliau langsung mendoakannya, setelah itu beliau bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah ini tidak hanya dilakukan semalam 2 malam saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Aisyah berkata, suatu malam ketika Rasulullah sedang dijaga, sebuah ayat turun, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Beliau pun melongokkan kepala dari lubang jendela lalu bersabda, wahai semua orang, beranjaklah dari tempatku ini, karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Bahaya tidak hanya mengancam diri Rasulullah semata, tetapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa dia berkata, ketika Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi kaum Ansor, seluruh bangsa Arab sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Setiap pagi dan sore mereka selalu siap dengan senjatanya. Pembahasan selanjutnya tentang izin untuk berperang dalam kondisi yang rawan karena adanya ancaman terhadap eksistensi kaum muslimin di Madinah, terutama yang bersumber dari pihak Quraisy yang tak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka. Allah akhirnya menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yang berarti tidak bersifat wajib. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Ayat ini diturunkan di antara beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin berperang tersebut hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syair-syair Allah. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Yang benar dan yang tidak perlu diragukan bahwa izin ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah sebelum hijrah. Tetapi memang kita tidak bisa menentukan secara pasti waktu turunnya. Izin untuk berperang ini sudah turun. Namun ada baiknya jika sikap yang diambil kaum muslimin dalam menghadapi kondisi yang dipicu oleh kaum Quraisy dan kekuatannya ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Mekah ke Syam. Untuk menunjukkan kekuasaan ini, Rasulullah telah memilih 2 langkah. Yang pertama, mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antara jalur itu dan Madinah. Di bagian sebelumnya, kami sudah menjelaskan perjanjian beliau dengan pihak Yahudi, termasuk perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan Juhainah, sebelum beliau mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan militer. Tempat tinggal kaum Juhainah ini berjarak 3 marhalah dari Madinah. Yang kedua, mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang satuan-satuan pasukan sebelum Perang Badar. Untuk mengimplementasikan 2 langkah tersebut, kaum muslimin memulai dengan kegiatan militer. Langsung setelah turun izin untuk berperang, mereka memulai kegiatan militer dengan mengirimkan mata-mata. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini ialah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah. Begitu pula jalur ke Mekah.
mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu, memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Yasrib, Yahudi dan suku-suku Badui di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat, bahwa mereka bisa melepaskan diri dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya, serta memperingatkan pihak Quraisy sebagai akibat dari kebrutalan mereka. Dengan begitu, mereka tidak lagi berbuat semena-mena yang selama ini masih terus membayangi pikiran kaum muslimin. Harapannya, cara itu pihak Quraisy merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian, membatalkan niat untuk menyerbu kaum muslimin, tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah, dan tidak lagi menyiksa kaum mukminin yang lemah di Mekah, sehingga kaum muslimin bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah Arab. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang beberapa satuan pasukan kaum muslimin. Yang pertama, satuan pasukan ke Siful Bahr pada tanggal 1 Ramadan 1 Hijriah atau 623 Masehi. Untuk memimpin satuan pasukan ini, Rasulullah menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang muhajirin. Sasarannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang kembali dari Syam. Kafilah tersebut terdiri dari 300 orang, termasuk Abu Jahal bin Hisham. Mereka tiba di Siful Bahr di bilangan Al-Is. Sebenarnya mereka sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk berperang. Namun, muncul Majdi bin Amr al-Juhani yang menjadi sekutu kedua belah pihak. Dia melerai kedua belah pihak sehingga mereka urung berperang. Bendera dalam satuan pasukan Hamzah adalah bendera pertama yang diserahkan Rasulullah. Warnanya putih dan pembawaannya adalah Marstad Kannaz bin Hisk al-Ghanwi. Kemudian yang kedua, satuan pasukan ke Rabiq pada 1 Syawal 1 Hijriah. Rasulullah mengirim Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib bersama 60 muhajirin hingga berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang di lembah Rabiq. Selanjutnya kedua belah pihak sudah saling melepaskan anak panah, namun tidak sampai meletus peperangan. Dalam pengiriman satuan pasukan kali ini ada 2 pasukan Quraisy yang bergabung ke barisan kaum muslimin, yaitu Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Keduanya pun masuk Islam. Dia pergi bersama orang-orang kafir sekedar sebagai jalan agar dia bisa bergabung dengan kaum muslimin. Bendera Ubaidah juga berwarna putih. Pembawanya adalah Mistah bin Usasa bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Kemudian yang ketiga adalah satuan pasukan ke Al-Kharar atau dekat Juhfah pada Zulqa'dah 1 Hijriah yang bertepatan dengan Mei 623 Masehi. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai berjalan melewati Al-Kharar. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Jika siang hari mereka bersembunyi dan perjalanan dilakukan malam hari, hingga mereka tiba di Al-Kharar pada hari kelima, pagi hari. Namun kafilah dagang sudah melewati Al-Kharar sehari sebelumnya. Bendera Sa'ad juga berwarna putih dan pembawanya adalah Al-Miqdad bin Amr. Kemudian yang keempat, perang Abwa atau Wadan pada Safar 2 Hijriah yang bertepatan dengan Agustus 623 Masehi. Rasulullah pergi sendiri memimpin pasukan setelah mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah. Beliau keluar bersama 70 orang yang hanya terdiri dari kaum muhajirin saja. Tujuannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau pergi hingga tiba di Wadan, namun tidak terjadi apa-apa. Dalam kesempatan itu, beliau mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin Bani Damrah. Inilah isi perjanjian itu. Ini adalah perjanjian dari Muhammad, utusan Allah, dengan Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya.
Ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah. Kepergiannya untuk tujuan perang tersebut selama 15 hari. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kelima, Perang Buat pada Rabiul Awal 2 Hijriah yang bertepatan dengan September 623 Masehi. Rasulullah pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf beserta 100 orang Quraisy. Mereka membawa 2.500 unta yang membawa barang dagangan. Beliau tiba di Buat dari arah Radwa. Namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'az sebagai wakil di Madinah. Sementara itu bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang keenam, Perang Safwan pada Rabiul Awal 2 Hijriah yang bertepatan dengan September 623 Masehi. Qurs bin Jabir al-Fihri bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembalaan di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Maka Rasulullah bersama 70 sahabat hendak mengejar dan mengusirnya. Akhirnya beliau tiba di sebuah lembah yang disebut Safwan dari arah Badar. Tetapi beliau tidak berhasil memergoki Qurs dan rekan-rekannya. Maka beliau kembali lagi tanpa ada peperangan. Perang ini bisa disebut Perang Badar Ula atau pertama. Dalam perang ini beliau mengangkat Zaid bin Harisah sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh, Perang Zul Usyairah pada Jumadil Ula dan Jumadil Akhir 2 Hijriah bertepatan dengan bulan November dan Desember 623 Masehi. Rasulullah keluar memimpin 150 atau 200 muhajirin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke Syam. Kabar yang sampai kepada beliau, kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Namun ketika tiba di Zul Usyairah atau dekat Yambu, rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Kafilah inilah yang kemudian dicari-cari oleh beliau sekembalinya dari Syam, yang kemudian menjadi penyebab meletusnya Perang Badar Kubro. Kepergian beliau ini dilakukan pada akhir Jumadil Ula dan kembali pada awal Jumadil Akhirah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, boleh jadi inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan pakar sejarah tentang penerapan bulan terjadinya peperangan ini. Dalam kesempatan ini, beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Mujdid dan sekutu mereka dari Bani Damrah. Beliau mengangkat Abu Salamah al-Makhzumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Hanuah bin Abdul Muthalib. Yang kedelapan, pengiriman satuan pasukan ke Nakhlah pada Rajab 2 Hijriah bertepatan dengan Januari 624 Masehi. Rasulullah mengirim Abdullah bin Jahsy al-Asadi ke Nakhlah bersama 12 muhajirin. Setiap 2 orang menaiki seekor unta. Dalam kesempatan ini Rasulullah menulis surat yang tertutup dan melarang Abdullah bin Jahsy membuka dan membacanya, kecuali setelah perjalanan 2 hari. Maka Abdullah berangkat dan setelah 2 hari perjalanan dia membuka surat itu dan membacanya. Ternyata bunyi surat itu adalah, jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhlah di antara Mekah dan Taif. Selidiki rombongan dagang Quraisy lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami. Abdullah bin Jahsy berkata, aku mendengar dan aku pun taat. Lalu dia memberitahukan isi surat beliau itu kepada rekan-rekannya. Dia tidak memaksa mereka untuk ikut. Dia berkata, siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini, maka hendaklah dia bangkit, dan siapa yang takut mati, maka hendaklah dia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana. Maka mereka pun berangkat. Hanya saja di tengah perjalanan, unta yang dinaiki Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas, sehingga keduanya tidak bisa bergabung karena harus mencari unta tersebut. Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam barang dagangan. Dalam rombongan itu terdapat Amr bin al-Hadrami, Utsman dan Naufal.
dua anak Abdullah bin Al-Mughirah, dan Al-Hakam bin Kisan, budak Bani Al-Mughirah. Kaum muslimin bermusyawarah, apa sikap yang harus diambil untuk menghadapi rombongan dagang Quraisy itu. Mereka berkata, kita saat ini berada pada hari terakhir dari bulan Rajab, yaitu bulan haram. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah melanggar bulan haram. Jika kita biarkan mereka, malam ini pula mereka sudah masuk tanah suci. Akhirnya mereka menarik kesimpulan secara bulat untuk menghadapi rombongan Quraisy itu, hingga salah seorang di antara orang-orang Quraisy itu, yaitu Amr bin Al-Hadrami, terkena hujaman anak panah dan tewas. Utsman dan Al-Hakam ditawan, sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dan dua orang tawanan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 bagian dari harta rampasan. Dan ini merupakan yang pertama kali terjadi di dalam Islam. Korban yang terbunuh juga merupakan korban yang pertama dalam Islam. Dan dua tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam. Namun, Rasulullah tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan haram. Beliau tidak mau menerima barang dagangan dan dua tawanan itu. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslimin sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga muncul komentar yang simpang siur. Kemudian turun ayat yang menuntaskan komentar yang simpang siur tersebut, yang isinya bahwa orang-orang musyrik jauh lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan orang-orang muslim. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjid Al-Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Wahyu ini menegaskan bahwa desas-desus yang disebarluaskan oleh orang-orang musyrik untuk memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim tidak ada artinya apa-apa, sebab segala kesucian dan kehormatan telah dilanggar orang-orang musyrik untuk memerangi Islam dan menekan para pemeluknya. Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci, namun harta mereka dirampas dan nabi mereka hendak dibunuh? Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian itu dikembalikan seperti sedia kala? Tidak sanksi lagi bahwa desas-desus yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu timbul dari niat jahat mereka. Setelah itu Rasulullah melepaskan dua tawanan itu dan membayarkan tebusan dari korban yang terbunuh kepada keluarganya. Itulah satuan-satuan pasukan yang dikirim maupun yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sebelum Perang Badar. Dalam satu peperangan pun tidak terjadi perampasan harta dan juga tidak ada korban jiwa, kecuali dalam suatu insiden yang dilakukan orang-orang musyrik di bawah pimpinan Khurj bin Jabir al-Fihr. Peristiwa ini sebenarnya bermula dari ulah orang-orang musyrik sendiri. Setelah adanya insiden antara rombongan dagang Quraisy dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini, orang-orang musyrik Quraisy mulai dirasuki perasaan takut. Di hadapan mereka terpampang bahaya yang nyata. Apa yang pernah mereka takutkan kini benar-benar menjadi kenyataan. Mereka menyadari bahwa penduduk Madinah senantiasa mengintai dan mengawasi setiap kegiatan dagang mereka, dan kaum muslimin bisa bergerak sejauh 300 mil menyerang, menawan orang-orang mereka, merampas harta mereka, lalu kembali lagi ke Madinah dalam keadaan selamat. Orang-orang musyrik sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam menghadapi ancaman yang besar dan berkelanjutan. Tetapi jika mereka mengendurkan tekanan dan mengambil jalan damai seperti yang dilakukan Juhainah dan Bani Damrah, justru hal ini akan semakin membakar kedengkian dan kebencian mereka.
Akhirnya, para pembesar mereka bertekad bulat untuk mewujudkan ancaman yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu menghabisi kaum muslimin di tempat tinggal mereka. Tekad inilah yang kemudian membawa mereka ke Badar. Sementara itu, setelah insiden satuan pasukan Abdullah bin Jahsy, Allah telah mewajibkan perang terhadap kaum muslimin, tepatnya pada Sya'ban 2 Hijriah. Ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan masalah ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190-193. Setelah itu Allah masih menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang kepada mereka, perintah untuk berperang, dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menunggukan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 4-7. Kemudian Allah mencela orang-orang yang tidak punya nyali, gemetar, dan menggigil ketakutan ketika mendengar perintah untuk berperang. Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Quran Surat Muhammad ayat 20. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang, serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya, sejalan dengan tuntunan keadaan. Andai kata seorang komandan pasukan melihat kondisi kritis, tentu dia akan memerintahkan pasukannya agar bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Lalu bagaimana dengan Rabb yang mengetahui segala sesuatu? Kondisi saat itu benar-benar membutuhkan perjuangan untuk memisahkan secara total antara yang hak dan yang batil. Insiden yang dipicu satuan pasukan Abdullah bin Jahsy merupakan pukulan telak terhadap kehormatan dan dominasi orang-orang musyrik. Insiden itu membuat mereka terluka, lalu membiarkan mereka bagai berada di atas bara api. Beberapa ayat yang memerintahkan perang berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban, dan akhirnya kemenangan akan berpihak kepada kaum muslimin. Simaklah bagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin agar mengusir orang-orang kafir, sebagaimana yang dulu pernah mereka lakukan. Bagaimana Allah mengajarkan hukum-hukum dalam memperlakukan para tawanan setelah mendapatkan kemenangan, dan agar mereka tidak berbuat berlebih-lebih hingga perang usai. Ini semua menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan kaum muslimin. Tetapi semua itu dibiarkan dalam keadaan tersamar, agar setiap orang mawas diri di jalan Allah. Masih pada bulan yang sama, yaitu pada bulan Sya'ban 2 Hijriah, Februari 624 Masehi, Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di antara hikmah yang terkandung dalam pengalihan arah kiblat ini adalah untuk menyingkap
kebimbangan orang-orang yang hatinya lemah, kaum munafik dan Yahudi yang sudah bergabung ke dalam barisan kaum muslimin, sehingga mereka kembali kepada bentuk aslinya dan barisan kaum muslimin bersih dari pengkhianatan. Pengalihan arah kiblat tersebut juga mengandung isyarat yang lembut tentang babak baru yang bisa terwujud jika kaum muslimin dapat menguasai kiblat tersebut. Sebab, bukankah sangat aneh jika kiblat mereka masih berada di dalam genggaman musuh, berarti kiblat ini harus berada di tangan mereka. Setelah ada perintah dan isyarat ini, semangat kaum muslimin semakin berkobar. Begitu pula tekad mereka untuk terjun di jalan Allah dan kancah perang menghadapi musuh.